Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan bugar. Kita lanjutkan kembali materi untuk PPI. Kali ini kita masuk ke item yang kelima dari kewaspadaan standar, yaitu dekontaminasi dan sterilisasi peralatan. Untuk pengelolaan peralatan klinis adalah proses pengelolaan, dekontaminasi, dan pengemasan berdasarkan kategori kritikal, semi-kritikal, dan non-kritikal, yang tujuannya untuk mencegah peralatan cepat rusak, menjaga tetap dalam keadaan terdekontaminasi sesuai kategori, menetapkan produk akhir yang sudah steril dan aman, serta menjamin ketersediaan peralatan klinis dalam kondisi bersih dan steril saat dibutuhkan. Sehingga teman-teman tidak kebingungan ketika harus menggunakan peralatan klinis yang steril, bahannya sudah ready. Jadi ini kan kebanyakan teman-teman di puskesmas ini ketika akan melaksanakan kegiatan tindakan contohnya, ternyata peralatannya belum disterilkan atau justru belum dicuci. Nah, ini yang perlu dipersiapkan ya. Jenis-jenis peralatan klinis berdasarkan resiko infeksi. Yang pertama, jenis peralatan kritikal adalah alat-alat yang masuk ke pembuluh darah atau jaringan lunak. Contohnya, instrumen bedah, jarum infus, jarum suntik. Yang kedua, peralatan semi-kritikal, yaitu alat-alat yang kontak dengan membran mukosa, contohnya ambubek, ETT, spekulum. Dan yang terakhir, peralatan non-kritikal, yaitu peralatan yang saat digunakan hanya menyentuh permukaan kulit saja. Contoh, stetoskop dan tensimeter. Untuk tahapan pengelolaan peralatan kritikal dan semi-kritikal yang memang butuh steril karena kontak dengan pembuluh darah atau jaringan, pertama-tama dilakukan pre-cleaning atau pencucian dengan deterjen. Tahapan berikutnya, desinfeksi menggunakan cara direbus atau direndam dengan desinfektan. Selanjutnya yaitu di sterilisasi, menggunakan autoclave bila ada atau cukup dengan sterilisator. Dan yang terakhir, pengemasan untuk mencegah kontaminasi. Untuk tahapan ini, teman-teman dapat membuatkan SOP-nya masing-masing tahapan. Ini adalah bagian dari proses desinfeksi dan sterilisasi untuk peralatan kritikal dan non-kritikal. Ini contoh pengemasan alat kesehatan yang sudah disterilkan. Maka harus dibungkus dengan kain tertutup dan disimpan dalam lemari tertutup sehingga menjamin tidak ada kontaminasi. Adapun lama waktu penyimpanan peralatan steril bila dibungkus tunggal berbeda dengan dibungkus double atau 2 lapis. Bila disimpan dalam tempat tertutup dapat 1 hingga 3 minggu, bila dalam rak terbuka 2 hari hingga 2 minggu. Ini adalah tabel jenis peralatan dan prosedur pengelolaannya. Untuk peralatan kritikal, semi-kritikal, dan non-kritikal, teman-teman dapat men-screenshot atau langsung membaca pada panduan PPI Kemenkes 2020. Untuk dokumen dekontaminasi dan sterilisasi peralatan, di sini diminta selain kebijakan di atas yaitu SK tentang PPI yang isinya adalah lampiran kewaspadaan standar 10 item dan kewaspadaan transmisi 3 item. Khusus untuk dekontaminasi dan sterilisasi peralatan, teman-teman perlu membuat pedoman. Kemudian KAK dan jadwalnya serta SOP tahapan dari
dekontaminasi dan sterilisasi peralatan klinis. Kemudian, bukti kegiatan telah dilakukan, yaitu notulen. Teman-teman perlu sekali untuk rajin membuat notulen dan adanya foto-foto. Kemudian dilakukan monitoring dengan menggunakan checklist atau daftar tilik. Bila dekontaminasi dan sterilisasi peralatan ini apakah sudah dilakukan dengan sesuai standar. Baiklah, yang berikutnya, item ke-6 dari kewaspadaan standar adalah pengelolaan linen rawat inap. Saya ingin tahu teman-teman bagaimana mengelola linen rawat inap. Apakah dicuci sendiri kemudian disetrika? Bagaimana mesin cucinya? Bagaimana proses setrikanya? Bagaimana proses penjemurannya dan ruangan laundry yang ada di puskesmas? Ini nanti akan menjadi bahan observasi dari surveyor. Ataukah teman-teman puskesmas menggunakan jasa laundry? Tentunya ini lebih mudah, namun perlu pengawasan yang ketat terhadap pihak ketiga, yaitu pihak laundry. Dan perlu adanya MOU atau perjanjian kerjasama yang senantiasa rutin untuk diperbarui. Prinsip pengelolaan linen, yaitu semua petugas yang terkait pengelolaan linen wajib menerapkan PPI. Di sini kategori linen, ada linen bersih yang sudah dilakukan proses pencucian dan siap untuk pemakaian pelayanan non-steril, contohnya untuk pasien rawat inap. Kemudian linen steril yang sudah melalui proses sterilisasi, contohnya untuk linen kamar bedah, atau kalau di puskesmas untuk kamar tindakan bedah minor. Kemudian linen kotor. Di sini ada linen yang sudah dipakai dan linen infeksius, yaitu linen yang terkontaminasi cairan tubuh pasien. Adapun sarana yang diperlukan, butuh mesin cuci dan pengering, kemudian mesin setrika uap, kantong pembungkus linen bersih dan linen kotor yang perlu dipisahkan, kereta dorong untuk pengangkutan, dan lemari tertutup untuk penyimpanan linen. Mungkin di puskesmas tidak terlalu ribet seperti di rumah sakit ya, karena di rumah sakit punya kamar operasi. Namun kita tetap juga perlu untuk bagaimana mengelola linen sesuai standar. Ini adalah alurnya, teman-teman dapat membaca sendiri dengan screenshot atau di pause atau langsung membaca panduan PPI. Baiklah, kita masuk ke etika batuk, item ke-7 dari kewaspadaan standar. Etika batuk adalah tata cara batuk atau bersin. Hati-hati teman-teman, di sini bukan sekedar batuk tapi bersin juga. Karena bersin dapat mengeluarkan droplet atau kontaminan bakteri lebih banyak daripada batuk. Bagaimana tata cara batuk dan bersin yang baik dan benar sehingga bakteri tidak menyebar di udara, tidak mengontaminasi barang atau benda sekitar. Itulah perlunya kita menerapkan etika batuk. Jadi di sini untuk semua baik petugas maupun pasien yang memang sedang menderita batuk atau bersin yang memungkinkan terjadinya droplet yang tersebar atau aerosol, maka perlu menerapkan etika batuk dengan menutup mulut dengan tisu jika batuk atau bersin. Kemudian membuang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah khusus limbah. Kemudian saat batuk dan flu, gunakanlah masker agar orang lain tidak tertular. Bila tidak membawa masker, maka saat batuk atau bersin dapat menggunakan lengan atas untuk menutup hidung. Dan selanjutnya, lakukan kebersihan tangan dengan cuci tangan menggunakan air bersih atau hand rub. Selanjutnya, item yang ke-8, kesehatan dan keselamatan karyawan. Tujuannya adalah melindungi kesehatan dan keselamatan petugas,
serta tercipta tatanan kerja yang menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan. Prinsipnya, semua petugas wajib memakai APD sesuai indikasi saat memberikan pelayanan yang beresiko terjadi paparan cairan tubuh pasien, droplet, dan airborne. Segera melakukan tata laksana bila terjadi pajanan, dan tidak menggunakan aksesoris di tangan seperti cincin, gelang, jam tangan saat melakukan pelayanan tindakan medis. Ini masih berlaku, sangat berlaku karena kita masih berada dalam fase pandemi COVID. Resiko pajanan bisa berupa tersusuk jarum kepada petugas dan terpajan aerosol pasien TB atau pasien COVID yang dapat dilaporkan sebagai kejadian tidak diharapkan atau KTD yang dialami oleh petugas. Ini kurang jelas. Contoh alur pasca pajanan teman-teman dapat membaca langsung pada panduan PPI Kemenkes 2020. Yang selanjutnya yaitu penyuntikan yang aman yang merupakan bagian dari kewaspadaan standar. Penyuntikan yang aman adalah yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penyuntikan yang benar mulai saat persiapan hingga penanganan alat-alat bekas hingga aman untuk baik petugas maupun pasien. Tujuannya adalah mencegah cedera dan menurunkan angka penyebaran infeksi. Prinsipnya, 1 spet, 1 obat, dan 1 prosedur. Menggunakan teknik aseptik, memakai APD, dan pembuangan jarum di safety box atau tempat sampah medis khusus untuk jarum dan benda tajam lainnya. Baiklah, ini yang terakhir untuk kewaspadaan standar yaitu penempatan pasien. Menempatkan pasien pada tempat yang telah ditentukan atau mengatur jarak pasien berdasarkan kewaspadaan transmisi, yaitu transmisi kontak, droplet, dan airborne untuk memudahkan pelayanan dengan mempertimbangkan aspek keamanan serta keselamatan pasien maupun petugas kesehatan, yang tujuannya sama, mencegah infeksi silang antar pasien, pengunjung, dan petugas akibat penempatan pasien yang tidak sesuai standar. Ini bukan hanya berlaku di rawat inap yang wajib memiliki ruang rawat isolasi untuk pasien TB, pasien COVID, pasien pneumonia, pasien influenza, dan lain-lain yang sifatnya dapat menularkan secara droplet atau airborne, khususnya airborne ya, tapi juga berlaku untuk pasien rawat jalan. Di sini puskesmas diminta untuk memiliki pemisahan ruang yang terpisah antara pasien infeksius dan non-infeksius di ruang tunggu rawat jalan. Prinsipnya ya, pemisahan pasien infeksius dengan non-infeksius baik di rawat inap maupun rawat jalan. Kemudian untuk rawat inap ada kamar isolasi dan tersedia exhaust fan di kamar isolasi. Kemudian ruang tunggu rawat jalan pasien transmisi airborne sebaiknya di ruang terbuka dan menggunakan peralatan yang sama dengan pasien infeksius harus dihindari. Contohnya tensi dan stetoskop jangan sampai dipakaikan kepada pasien non-infeksius. Contohnya ini apabila kita memiliki pasien TB di poli umum, jangan kemudian dipakai stetoskopnya untuk melakukan pemeriksaan kepada pasien yang non-infeksius. Baiklah teman-teman, semoga dapat menerapkan PPI ini dengan sesuai standar dan berkomitmen untuk mengerjakannya, bukan sekedar menyediakan dokumennya, karena PPI akan lebih banyak observasi. Dan dari observasi itu akan tampak apabila kita sudah melakukan PPI sesuai standar atau tidak. Terima kasih banyak, mohon maaf atas kekurangan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.